Mujica ada que sabar nama toko. Tempat que Javier atau puncerita. Itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesenggahan. Setelah berkali-kali batal pulang, tokoh kontroversial, mubalik Islam terkemuka, sekaligus pendiri dan pemimpin FPI Habib Rizik Syihab, akhirnya kembali ke tanah air pada Selasa 10 November 2020, setelah lebih dari 3,5 tahun tinggal di Arab Saudi. Masa pendukungnya memadati Bandara Soekarno-Hatta dan kehadiran mereka sempat memacetkan jalan menuju bandara. Beberapa jadwal penerbangan pun terpaksa ditunda. Sebelum aksi unjuk rasa 2016, Rizik Syihab dipandang tidak lebih dari seorang ulama yang memimpin FPI, yang dikenal karena penggerebekan klub malam dan bar selama bulan puasa Ramadan. Namun, aksi unjuk rasa dan hasil pemilu di Jakarta mendorongnya menjadi terkenal, dan dia menjadi salah satu kekuatan di balik pengaruh Muslim konservatif yang tumbuh di ranah politik Indonesia. Rizik memainkan peran penting dalam konstelasi politik Indonesia ketika isu agama kerap digunakan untuk memobilisasi politik. FPI merupakan kelompok sentral dalam gerakan 212 yang menyeret Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok ke penjara karena kasus penistaan agama. FPI juga turut mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2017 maupun Prabowo Subianto dalam Pilpres Indonesia 2019. Di bawah ormas FPI, Habib Rizik Syihab sempat terseret kasus pidana karena diduga mendalangi pengeroyokan FPI terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan pada hari kelahiran Pancasila 1 Juni 2008. Selanjutnya, pada 2017, Rizik kembali tersandung kasus dugaan pesan teks pornografi dan penghinaan Pancasila. Rizik senantiasa mangkir dari panggilan pemeriksaan hingga kasusnya diberhentikan lewat surat penghentian penyidikan dari Polri yang membuat status tersangkanya gugur. Beberapa kali rencana kepulangan ulama kontroversial itu dari Arab Saudi gagal karena Rizik merasa dicekal untuk pulang ke Indonesia, yang membuatnya merasa diasingkan oleh pemerintah. Klaim pencekalan Rizik dengan tegas dibantah pemerintah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly menegaskan pemerintah Indonesia tidak pernah memasukkan Rizik Syihab dalam daftar pencekalan. Sempat beberapa kali bentrok dengan elemen pemerintah Indonesia, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rizik Syihab bersikeras bahwa kepulangannya murni atas upaya sendiri tanpa bantuan pemerintah Indonesia di dalam maupun luar negeri. Sementara itu, menurut laporan CNN Indonesia, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftu Abe Gebril, mengungkapkan bahwa Habib Rizik pulang ke Indonesia setelah masuk daftar deportasi. Yon Mahmudi, pengamat politik Islam di Universitas Indonesia, mengatakan beberapa partai politik Islam kemungkinan akan mendekati Rizik Syihab menjelang Pilpres 2024 untuk memenangkan suara Muslim. Yon Mahmudi menambahkan meskipun pendukung dan simpatisan Syihab bersuara keras dan jumlahnya terus bertambah, mereka masih belum mewakili mayoritas yang diam di Indonesia. Partai Islam masih menjadi minoritas di DPR setelah pemilihan legislatif nasional tahun lalu.